Siap. 1, 2. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita melakukan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. 3. Assalamualaikum Pak. Abid, Hadir Pak. Yakagi, Hadir Pak. Iwakelana, Hadir Pak. Widawati, Hadir Pak. Taniaksi, Hadir Pak. Ferdi, Sakit. Istri serta Tika. Hadir Pak. Ini bahwa Hormat dan bakti kepada orang tua sebagai kewajiban agama. sebagai Kewajiban agama. dalam agama. Ya, kita bisa lihat di slide. Yang kedua, menunjukkan perilaku Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman. surat Al-Isra dan hadis yang berkata. Gambar pertama merupakan seorang anak yang sedang membantu orang tuanya melap jendela. Ya, gambar seorang anak yang sedang membantu orang tuanya melap jendela. Oke, saya bisa jelaskan? Ya Pak. Ya, silakan. Gambar-gambar merupakan gambar seorang siswa yang sedang membantu gurunya menghapus papan tulis. Ya, seorang siswa sedang membantu gurunya menghapus papan tulis. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai belum berlanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dalam mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Pertama-tama jangan kita mengatakan kepada keduanya dengan kata u atau kata ya, dalam bahasa Arab u, ya, dalam bahasa Indonesia itu kata a. Yang kedua, jangan kita membentak kedua orang tua kita, ya, yang kita membentak keduanya. Berikutnya yang ketiga, kita harus bertutur kata dengan yang baik. Ya.
Dan keempat, Berkata diri pada orang tua dan kasih sayang. selanjutnya Selalu mendoakan orang tua. selalu mendoakan Orang tua. Ya. Inilah arti ayat Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, memberikan beberapa pelajaran kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Selain Al-Quran, selain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, juga ada hadis, ya, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di hadis pertama ini, ya, bisa kita baca bersama. Ya. Ridallah fi ridal walidain. Rasulullah artinya, siapa yang bisa baca? Saya, Ya, silakan. dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, maka murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, jelas ya. Jelas. Allah terletak pada ridho orang tua Tua. dan murka Allah terletak pada orang tua. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita supaya selalu kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena amalan-amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Itulah hadis riwayat Tirmizi yang menjelaskan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Untuk lebih jelasnya kita lihat kembali hadis kedua, ya, juga perintah tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita bisa baca bersama. As-sholatu ala waqtiha wala summa ayyun wala summa yudai wala summa ayyun wala jihad fi sabilillah. Ya. Artinya, siapa yang bisa sebutkan artinya, yang bisa baca artinya? Saya, Ya, silakan. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Iya. Hadis riwayat Bukhari. Iya, hadis riwayat Bukhari. Ini menjelaskan tentang hadis ini menjelaskan tentang amalan. Amalan apa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama-tama adalah sholat pada Waktunya. Yang kedua adalah Berbakti kepada orang tua. orang tua. Dan yang ketiga adalah Jihad fisabilillah. ya, amalan pertama adalah sholat. Maka kita harus, umat Islam, jangan lupa kewajiban kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu, ditambah dengan sholat-sholat sunat lainnya. Yang kedua, ya, kita selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dari penjelasan ini mungkin ada pertanyaan. Saya Pak, Ya, silakan. apa itu bisa bilang Pak? Iya, bagus. Ya, apa arti atau pengertian dari fisabilillah? Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan dari siswa sekalian, pengertian apa atau apa arti dari fisabilillah? Ya, fisabilillah adalah berjuang. Ya, silakan. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Iya, orang yang berjuang di jalan Allah. Itulah, ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya jihad ya. Ya Pak, bisa bilang. Jihad fisabilillah. Bertanya, Saya, Pak, silakan. apa arti hormat dan patuh kepada guru? Iya, tadi pertanyaan pertama, apa arti dari hormat kepada orang tua? Pertanyaan yang kedua dari siswa atas nama Naila, apa arti hormat kepada guru? Mungkin ada yang bisa jelaskan? Saya, Ya, silakan.
Hormat kepada guru artinya adalah menghargai dan mematuhi serta mendengarkan segalanya yang disampaikan oleh guru dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Jelas ya? Hormat, arti hormat kepada guru itu artinya menghargai apa yang telah dijelaskan, yang telah disampaikan oleh guru pada saat menjelaskan materi pelajaran. Ya. Masih ada? Saya Pak. Silakan. Apa hukum hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Iya. Apa hukum dari hormat Dan patuh. dan patuh kepada orang tua dan guru? Itu penting sekali. Hukum dari patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Sebagaimana tadi kita sudah membaca di Quran surat Al-Isra yang menjelaskan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua waktu guru. Mungkin ada yang bisa menjelaskan hukum daripada patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Ya Pak. Ya silakan lah Dewa. Hukumnya sama-sama wajib Pak. Hukumnya sama-sama Wajib. ya, sama-sama wajib ya. Ya, hukum berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya wajib. Juga berbuat baik kepada guru juga hukumnya wajib. Kenapa? Karena guru itu sebagai pengganti orang tua di sekolah. Ya. Saya kira cukup jelas ya. Ya. Kalau cukup jelas, tidak lagi yang bertanya. Nah, oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita lanjut pada pertemuan minggu berikutnya. Harapan kami sebagai guru, semoga siswa sekalian sampai di rumah bisa melanjutkan pembelajarannya. Belajar, dan belajar. Paham ya? Pembelajaran kita saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 1, 2. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 3,